Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengkoneksikan antara database MySQL dengan web yang akan kita bangun menggunakan framework CodeIgniter atau disebut dengan CI. Jadi caranya nanti cukup kita hanya mengubah dua file yang memang disediakan oleh CI itu sendiri. Yang pertama yaitu file database.php dan yang kedua yaitu file autoload.php. Oke, kita buka langsung aja. Kalian masuk di folder exam, kemudian htdoc, kalian masuk lagi di foldernya CI3, kalian pilih application, kemudian ada di folder config ya sini. Nah, di sini ada dua file yang harus kalian rubah, database dan autoload.php. Oke, yang pertama kita ubah dulu, kita buka database.php-nya. Nah, di file database.php-nya di sini ada script yang harus diubah. Nah, ini scriptnya ada 5 ini yang perlu kalian rubah. Yang pertama untuk hostname-nya ini ya, hostname-nya untuk lokal kalian pilih aja localhost, kemudian username-nya kalian sesuaikan dengan username database-nya. Secara default biasanya adalah root gitu. Kemudian untuk passwordnya, defaultnya biasanya kosong. Kalau nanti kalian rubah ya kalian rubah aja. Kemudian untuk database-nya di sini kalian pilih aja database yang mau dikoneksikan. Contoh di sini adalah database saya adalah perpustakaan gitu. Jadi saya mau mengkoneksikan web saya dengan database yang namanya adalah perpustakaan. Contoh di sini saya lihat untuk database yang sudah saya buat di sini. Kita pilih aja localhost, kemudian php myadmin ya untuk ngecek database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database yang namanya perpustakaan, terus di dalamnya ada tabel yang namanya adalah buku. Oke, kita kembali lagi ke scriptnya. Nah, ini database-nya adalah perpustakaan. Sudah, kalau sudah di save aja sini. Kemudian langkah yang kedua, kita buka, kita edit file yang namanya adalah autoload.php ini ya. Kita buka, kita edit, kemudian di sini kita cari script. Nah, ini script yang nomor 61 ini autoload library array. Nah, di sini untuk prototipenya cara ngisinya seperti ini. Array sini. Nah, karena kita mau memilih database maka kita pilih aja database-nya di sini. Kita copy. Kemudian kita paste di dalam tanda kurung array seperti ini. Nah, kalau sudah kalian save aja. Nah, maka nanti database-nya secara otomatis akan terkoneksi. Jadi cuma seperti itu caranya untuk mengkoneksikan antara basis data dengan web yang akan kita bangun menggunakan CI. Nah, bagaimana untuk implementasinya? Oke, di sini saya sudah sediakan scriptnya. Caranya cukup mudah. Kalian buat aja 3 dokumen MVC seperti kemarin. Kita buat untuk dokumen view-nya, kemudian kita buat modelnya, dan kita buat controllernya. Pertama kita buat untuk dokumen view-nya dulu. Di sini saya mau menampilkan data sendiri adalah daftar buku gitu. Kemudian di bawahnya saya membuat sebuah tabel untuk menampilkan data atau daftar bukunya. Yaitu saya masukkan di dalam tabel. Nanti ada header kolomnya yaitu nomor dan judul. Nomor nanti diisi dengan variabel nomor sama dengan 1 ini. Kemudian untuk ini nomor plus ya, berarti nanti yang awalnya adalah 1 maka plus jadi 1 plus 1. Kemudian untuk judul nanti saya isi dengan echo data judul ini. Adapun untuk data ini, data ini saya ambil dari variabel buku di sini, kemudian saya tampung ke variabel data. Nah, ini nanti kita ambil yaitu dari file model ini. Karena file model ini nanti fungsinya yaitu untuk mengambil data. Di sini saya membuat fungsi yang namanya adalah tampil data. Nah, di dalam fungsi yang namanya tampil data di sini saya memanggil this dbget. Jadi saya mau melihat atau saya mau mengambil seluruh data yang ada pada tabel buku. Di database-nya kan perpustakaan, kemudian di tabel database perpustakaan tadi kan ada tabel yang namanya buku, kemudian kita return, kita masukkan kembali ke fungsi yang namanya adalah tampil data.
Oke, selanjutnya kita membuat dokumen controller ya. Di sini saya mengelut sebuah model yang namanya adalah M perpustakaan dalam konstruk, sehingga nanti file ini akan otomatis akan di load. Nah, kemudian di function namanya index saya membuat atau mengisi variabel data yang indeksnya adalah buku dengan model M perpustakaan di sini. Nah, nanti di sini ada fungsi yang namanya adalah tampil data, sehingga M perpus kemudian tampil data, sehingga ini data buku nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian saya load, saya lempar datanya yaitu ke dokumen view yang namanya adalah f buku yang telah kita buat sebelumnya, ini fbuku.php. Kemudian data yang kita lempar yaitu kita simpan di string atau variabel data yang indeksnya adalah buku, sehingga waktu manggilnya di sini yaitu indeks buku, kemudian saya masukkan ke dalam variabel yang namanya adalah data, seperti itu, sehingga yang manggilnya yaitu data, kemudian judul sini adalah nama kolom dari tabelnya. Nah, di sini tabelnya adalah buku tadi. Nah, di sini kolomnya yaitu judul. Nah, ini tadi yang kita panggil di dalam dokumen view-nya tadi. Oke, kita jalankan localhost, kemudian garis miring index.php dan perpus. Sudah kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita buat dua layar dulu biar mudah dipahami. Oke, yang pertama di sini adalah ada tulisan daftar buku. Nah, ini kemudian di bawah daftar buku sini ada tampilan tabel untuk menampilkan data daftar bukunya. Nah, ini adalah header tabelnya. Itu ada nomor dan judul header tabelnya. Kemudian di bawah header tabel di situ ada nomor sama dengan 1. Nah, kemudian untuk buku ini diambil dari dokumen perpustakaan ini tadi ya, indeksnya data buku, terus indeksnya adalah buku ini, makanya di sini manggilnya langsung buku, kemudian kita tampung ke variabel namanya data seperti ini. Hingga untuk menampilkannya kita manggilnya yaitu variabel data, kemudian tanda panah judul ini adalah kolom yang ada pada tabel buku. Nah, ini kolom tabel buku, dan no plus plus ini adalah dari variabel no sama dengan 1, plus plus berarti di increment seperti itu. Nah, udah, jadi semua data yang ada di tabel buku di sini yang namanya judulnya. Bagaimana kalau kita mau menambahkan pengarang di sini? Caranya cukup mudah, kalian tinggal tambahkan aja. Contoh di sini kita copy aja, di sini kita paste di bawahnya judul, kemudian judul ini kita rubah namanya dengan pengarang gitu. Nah, kalau sudah, yang bawahnya juga kalian tambahkan di sini. Kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Nah, untuk data kemudian judul. Nah, judul ini kalian sesuaikan dengan nama tabelnya di sini, kolom tabelnya yaitu pengarang. Jadi kita kali pengarang. Nah, sudah di save aja. Nah, kita coba kita refresh. Nah, maka data pengarang akan tampil semuanya di sini sesuai dengan yang ada di tabel buku. Nah, ini untuk pengarang di sini sesuai dengan headernya yaitu pengarang seperti ini. Kemudian data mulai dari Fajar Digital, kemudian Abdul Qadir dan Jaya Kusuma, ini juga semuanya akan ditampilkan sesuai dengan script yang di nomor 23 ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, cara untuk mengkoneksikan database dengan web CI nya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.